Gus Rumel ini karena apa? Orang NU. Beliau ada hubungan dengan Pak Alawi. Jadi dari leluhurnya. Ya, dari yang saya dapat sebuah lukisan. Itu ada lukisan Rumel Abbas, itu namanya Rumel As-Segaf. Oh begitu. Itu fotonya foto dia yang dilukis. Dikirimkan oleh teman saya bahwa Rumel ini adalah seorang Habib. Saya jajalkan dalam satu tulisan. Oh iya. Habib yang tanda kutip ini akan saya hilangkan Habibnya apabila sudah memberikan klarifikasi bahwa dia bukan Habib. Ya. Atau akan saya hilangkan tanda kutipnya kalau tidak memberi klarifikasi. Betul. Ternyata dalam beberapa videonya dan tulisannya tidak memberi klarifikasi bahwa dia apakah Habib atau bukan. Ya. Berarti memang betul dia Habib, maka tanda kutipnya yang saya hilangkan bukan Habibnya. Berarti benar. Benar ya. Informasi yang saya dapat dia adalah terkonfirmasi ya. Seorang Habib As-Segaf. Dari situ kita melihat bahwa objektivitas itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia sebagai seorang peneliti itu bukan ingin betul-betul mencari kebenaran setelah itu kan, tetapi ingin mempertahankan apa yang selama ini sudah ada, status quo itu. Nasab yang sudah ratusan tahun, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah nasab itu benar atau tidak? Cara mengetahuinya adalah dengan kita mengetahui pertama susunan nasab itu. Namanya Amudun Nasab. Kita lihat nama-nama dari pengakuan dia sebagai turun Rasul sampai ke Rasulullah. Setelah kita mengetahui nama-nama ini, untuk meneliti kebenarannya itu kita uji satu persatu berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada dicetak dalam setiap masa, setiap kurun, setiap abad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kiai Imaduddin dalam sebuah tayangan video YouTube yang diupload oleh HWK Channel pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan judul Ngopi Bareng Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terjawab sudah siapa sebenarnya Rumail Abbas, menjelaskan bahwa Rumail Abbas adalah seorang Habib bermarga As-Segaf. Dasar kesimpulan beliau tersebut adalah sebuah foto lukisan kiriman dari temannya yang bertuliskan Rumail As-Segaf. Saudara Rumail Abbas dalam akun Facebooknya yang bernama Hakam Ahmed El Chudriye, memberikan klarifikasi tentang pernyataan Kiai Imad tersebut. Menurut Hakam, pernyataan Kiai Imad tersebut adalah sembrono dan terkesan prematur, karena Kiai Imad hanya percaya pada satu sumber saja, tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga, atau langsung turun ke lapangan untuk mengecek keabsahan foto lukisan tersebut. Hakam juga mempertanyakan, apakah dengan metode seperti itu juga Kiai Imad membatalkan nasab Ba'alawi? Hanya bersumber pada kitab-kitab nasab tanpa menghiraukan kitab sejarah dan bukti-bukti sejarah, dan tanpa melakukan penelitian lapangan, kemudian dengan tergesa-gesa langsung membuat kesimpulan, bahwa nasab Ba'alawi batal sebagai keturunan Nabi? Berikut kami tampilkan klarifikasi dari Hakam Ahmed El Chudriye, kakak dari Rumail Abbas, terkait tuduhan Kiai Imad bahwa Rumail Abbas adalah seorang Habib bermarga As-Segaf. Perlu saya klarifikasi. Dalam sebuah tayangan YouTube dengan judul, Ngopi Bareng Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terjawab sudah siapa sebenarnya Rumail Abbas, yang diposting pada tanggal 2 Agustus 2023, yang dibuat dalam settingan tanya jawab, di situ Kiai Imad ditanya mengenai Rumail Abbas, apakah dia benar-benar Habib? Apa jawaban Kiai Imad? Menurut saya, beliau ada hubungannya dengan Ba'alawi. Lalu apa yang menjadi dasar Kiai Imad dapat mengatakan kalau Rumail Abbas ini dari Ba'alawi? Katanya beliau mendapat kiriman dari temannya, foto lukisan dengan nama Rumail As-Segaf, dan foto yang dilukis tadi adalah foto Rumail Abbas, sehingga menurut teman Kiai Imad tadi, bahwa Rumail ini adalah seorang Habib.
Untuk membuktikan apakah benar Rumail ini seorang Habib, dijajallah dalam sebuah tulisan beliau dengan menyertakan gelar Habib pada nama Rumail Abbas, tapi masih dalam tanda kutip. Menurut Kiai Imad, Habib yang masih tanda kutip tadi akan dihilangkan Habibnya, jikalau si Rumail sudah memberikan klarifikasi, kalau sebenarnya dia bukan Habib, atau akan dihilangkan Habibnya kalau tidak memberikan klarifikasi. Dan ternyata dalam beberapa video dan tulisan yang dibuat oleh si Rumail ini tidak memberikan klarifikasi, bahwa dia apakah Habib atau bukan. Sehingga Kiai Imad membuat kesimpulan, bahwa si Rumail ini adalah benar seorang Habib, sehingga tanda kutipnya beliau hilangkan, bukan tulisan Habibnya. Berarti benar informasi yang saya dapat, dia adalah seorang Habib Assegaf. Dari situ kita melihat, bahwa objektivitas itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia sebagai seorang peneliti itu bukan ingin betul-betul mencari kebenaran setelah itu kan. Tetapi ingin mempertahankan apa yang selama ini sudah ada, status quo itu. Begitu kata Kiai Imad. Mendengar kesimpulan yang sangat-sangat prematur ini, saya pengen tertawa. Hanya berdasar informasi sebuah foto lukisan yang tertulis nama Rumail Assegaf, tanpa melakukan cek lapangan atau menanyakan informasi sebenarnya dari pihak keluarga, beliau langsung memberikan kesimpulan, kalau si Rumail ini adalah seorang Habib bermarga Assegaf. Apakah dengan model pengkajian seperti itu Kiai Imad juga membatalkan nasab Ba'alawi? Saya menjadi curiga dengan kapasitas Kiai Imad dalam melakukan penelitian. Awalnya saya tertarik dan sempat percaya dengan penelitian beliau tentang batalnya nasab Ba'alawi. Penelitian yang awalnya saya anggap wah dan menutup semua celah untuk dibantah. Ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, dan juga dengan memperhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh adik paling kecil saya ini, semakin kesini saya semakin curiga dan kurang begitu respect dengan penelitian Kiai Imad. Apalagi setelah saya mendengar dan melihat sendiri pernyataan Kiai Imad tentang adik saya, yang menurut beliau dan beliau pastikan, bahwa adik saya ini adalah seorang Habib bermarga Assegaf, hanya berdasarkan sumber kiriman foto lukisan dengan tulisan Rumail Assegaf, tanpa melakukan kajian lebih lanjut tentang kebenaran dari foto lukisan itu. Saya perlu memberikan klarifikasi tentang pernyataan Kiai Imad tersebut, karena ini ada hubungannya dengan masalah leluhur keluarga kami, dan kami tidak ingin masuk dalam keluarga yang nasabnya dicantolkan kepada nasab keluarga lain. Apalagi dicantolkan kepada nasab zuriyah Nabi, yaitu Ba'alawi. Saya yang memegang buku catatan nasab keluarga kami, yang saya dapat dari tulisan abah saya sendiri, dan tulisan dari Simbah Kiai Haji Mawardi Waturoyopati, yang notabenenya beliau masih pakdenya abah. Dari tulisan abah saya sendiri adalah catatan nasab dari jalur laki-laki, yaitu dari jalur Simbah Roko. Sedangkan dari catatan Kiai Haji Mawardi adalah catatan nasab dari jalur perempuan, yaitu dari jalur Simbah Putri. Dari kedua catatan tersebut tidak tertulis, bahwa kami ada keterkaitan nasab dengan Ba'alawi, karena hanya tercatat 4-5 generasi ke atas yang tertulis, dan generasi ke atasnya masih samar tidak ada penjelasan apapun. Memang ada selentingan dari keluarga besar kami, bahwa silsilah keluarga kami masih ada hubungannya dengan Sunan Kalijaga. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa kami masih duriah dengan marga Al-Habsyi, karena ada dari buyut-buyut kami dahulu yang tidak mau menerima zakat. Katanya, kita diharamkan memakan harta zakat. Makanya tidak aneh, kalau dalam keluarga besar kami banyak yang berwajah Arab dan banyak pula yang berwajah Jawa. Namun perlu saya tegaskan, itu semua hanyalah selentingan belaka, tidak ada bukti konkret yang memperkuatnya, sehingga saya katakan, bahwa kami adalah majulun nasab. Kenapa klarifikasi ini perlu saya buat? Karena dalam buku catatan abah tertulis. عن سعيد بن وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام متفق عليه. Barang siapa yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa orang itu bukan ayahnya, maka surga haram bagi dirinya. Dalam postingannya, Hakam juga menyertakan foto-foto silsilah nasab yang dia miliki, yang merupakan catatan dari abahnya dan catatan dari Kiai Haji Mawardi Waturoyopati seperti yang telah dia sebutkan.